Jadi begini guys, begini. Ternyata guys, Anda harus paham nih khusus untuk developer pemula yang baru mau terjun sebagai developer atau nah ini ingatin. Ini pengalaman yang sebenarnya guys. Ternyata guys, banyak sekali sekarang developer yang nyungsep, yang collab. Nah, ini bukan hanya dialami oleh developer pemula, guys, tapi juga dialami oleh developer perumahan yang telah senior. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, ternyata guys, kami kemarin habis melakukan musyawarah nasional daerah Munas Jambi di salah satu asosiasi. Banyak sekali teman-teman developer yang curhat guys. Ada proyek 1, 2, 3 enggak jalan. Ada yang telah berhutang banyak di bank, ada yang berhutang kepada yang punya lahan tanah, ada yang lagi berhutang di pihak ketiga, macam-macam kasus guys. Jadi teman-teman, saya di sini kita akan sharing cerita yang sebenarnya apa yang dialami teman-teman developer perumahan pemula, developer perumahan lah pada umumnya, dan kami pun pernah mengalami hal itu guys. Nah, ada hal-hal yang bisa kami selidiki, hasil survei, hasil tanya jawab, dan juga hasil dari musda. Ada kemarin yang kami sangat terkesan sekali dari hasil musda itu, seseorang yang telah sukses sebagai developer perumahan, telah berulang kali. Sukses itu ada sebabnya guys. Ya, orang bisa sukses karena ada beberapa kali jatuh, sukses jatuh dan sukses jatuh. Jadi di bisnis properti itu begitu Anda jangan bayangkan begitu dia buka jadi perumahan terus sukses 1, 2, 3 lokasi jadi, enggak begitu guys. Ada prosesnya. Orang biasanya jatuh, belajar lagi, jatuh, belajar lagi gitu loh. Nah, yang ketika dia jatuh dia tidak mau belajar, down tuh banyak juga guys. Langsung lari aja, udah pesimis, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ternyata guys, nah ini ke yang sebenarnya guys, kejadian sebenarnya. Ternyata kekurangan, ada hal-hal yang kelemahan developer, kelemahan lah saya kami katakan ya. Developer itu guys, kalaupun sudah senior tapi hampir 80% mereka tidak ngerti masalah keuangan. Padahal nih masalah krusialnya, titik lemahnya bisnis itu mau berhasil atau tidak, mau dapat untung atau tidak tuh adanya di laporan keuangan guys, di cash flow. Itulah kelemahan developer guys. Jadi kami sangat terkesan iya juga ya, ternyata kita developer ini uang pribadi rekeningnya dicampur saja dengan uang perusahaan. Itu salah sebenarnya, salah banget. Ternyata bagaimana kita mengalokasikan, ini rekening perusahaan, ini rekening pribadi. Nah, walaupun kita owner, pemilik perusahaan, seharusnya kita ada gaji guys di sana. Nah, itu kita kayak karyawan, itu yang sebenarnya. Nah, keuntungan itu kita dapatkan dari dividen apabila habis proyeknya, selesai utang bayar, ada keuntungan, itulah yang boleh Anda gunakan untuk gaya hidup lah, beli mobil, jalan-jalan ke luar negeri. Pertama itu. Yang kedua, kebanyakan kalau developer senior itu guys, kami juga ngalamin, itu banyak godaan guys. Godaannya di mana bang? Nah, bukan godaan cewek ya, bukan, itu kecil guys. Ini godaan ketika kita sudah buka proyek 1, proyek 2, proyek yang ketiga nih bang mulai ngincar-ngincar kita nih guys. Bukan ngincar-ngincar apaan sih, ini ngincar-ngincar ngasih duit. Kita biasanya ditelepon oleh orang bank. Halo bos, kami melihat, kata dia orang bank nih, cash flow bapak ini bagus, penjualannya oke. Bapak mau nggak kalau kami jadikan orang kaya di bisnis sebagai developer perumahan? Wah,
Nah, begitu guys, percayanya orang bank ke kita developer. Nah, ini salah satu godaan guys. Maksud godaan itu gimana bang? Nah, gini nih. Kadang-kadang kita developer ceroboh di situ guys. Begitu dapat tawaran dari bank, kredit dari bank, misalnya 5 miliar nih. Cari lahan baru. Cari lahan baru, lahan baru. Dia jor-joran guys. Jor-joran dengan lahan tanah baru. Biasanya kalau sudah buka begitulah cari lahan tanah lagi. Tanpa perhitungan. Seharusnya nih dia selesaikan dulu proyek 1, 2, ya proyek pertama selesai 80%, baru dia pindah ke proyek yang kedua. 80% proyek kedua baru dia pindah lagi ke proyek yang ketiga gitu guys. Karena kita bisa saja sih meniru gaya-gaya kayak Citra Laya yang sudah developer yang sudah besar ya. Tapi mereka juga punya modal yang besar, mereka punya sumber daya manusianya yang banyak guys. Dan telah terlatih. Nah kita ini kan developer kampung istilahnya. Developer kampung ini begini nih. Kebanyakan kita guys, kami juga ngalamin. Kita semuanya yang ngerjain guys. Kita direktur, kita komisaris, kita pengawas bagian bangunan, kita juga marketingnya. Pokoknya semuanya kita guys. Walaupun ada karyawan, ya itu hanya anak misalnya atau keponakan yang bisa-bisa kita gaji. Kita belum profesional, itu intinya gitu. Jadi guys, teman-teman, setelah kami lihat-lihat, oh dulu kita membayangkan kalau orang sudah buka lokasi 1, 2, 3, wah pasti sukses lah, tidak ada masalah apa-apa lah. Ternyata tidak semudah itu guys, tidak semudah itu. Banyak sisi-sisi gelap yang sebenarnya jarang orang buka. Nah kami ingin membuka hal ini guys. Karena supaya teman-teman developer baru nih, baru berjalan, ini Anda jangan lengah gitu loh. Dulu kami nggak ada tutorial, tidak ada yang ngajarin guys. Jangan sampai hal ini terjadi kepada teman-teman yang pemulanya. Kalau kita pemula guys, baru aja, udahlah Anda waspada, jangan tergoda dengan tanah. Biasanya begitu kita developer ini buka lahan baru, godaan developer pemula apa? Dia akan digoda dengan lahan tanah yang baru guys. Orang akan nawarin nanti tanah. Nah ketika terjebak di tanah, walaupun ada developer baru ini kan belum bisa punya uang ke bank. Bank belum mau menawarin guys. Karena non pengalaman. Biasanya dia main di sektor di investor. Ini belum jalan proyeknya guys. Baru perizinnya baru 1 unit, 2 unit. Tapi ketika ada lagi orang yang menawarkan lahan tanah yang murah menurut mereka dan investornya mau, mereka garap lagi. Padahal belum pengalaman nih. Nah, itu yang terjadi guys. Di sini mereka berhutang. Di sini belum kelar. Itu yang menyebabkan mereka depresi guys. Jadi, tip closing kita pada hari ini guys. Kalau Anda pemula nih, selesaikan dulu guys satu proyek, satu lokasi itu sampai tuntas. Minimal 80% sampai 90% baru Anda cari lahan baru. Oke. Terus developer senior ini kasihan nih. Jalan terus. Walaupun banyak hutang sekarang nggak apa-apa, itu biasa saja kan, masih punya aset. Cari teman-teman developer yang mau diajak kerjasama. Itu ya yang jelas tuh seperti itu. Jadi banyak juga developer ini guys, mereka terlalu hitung-hitungannya terlalu nahan gitu. Seharusnya kalau kita mau terdiri dari hutang, yang penting ada orang yang mau diajak kerjasama, developer besar, berilah mereka keuntungan yang besar, tapi hutang kita dibayarin guys. Itu yang benar sebenarnya. Ya semacam takeover, dan kami telah mengalami hal seperti itu guys. Oke teman-teman ya, kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Kita akan jawab pertanyaan Anda. Developer perumahan, go! Internasional. Salam properti.